Tiba waktunya bagi kami Tuhan untuk diam di kaki salib Tuhan, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Tidak ada sekolahan yang sempurna di atas muka bumi ini selain duduk diam di kaki salib Tuhan untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Ajar kami menghitung segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di tempat ini Tuhan, kami merindukan wajah Tuhan ada. Dan kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berjalan berpegangan erat dengan tangan Tuhan. Kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Kesanggupan kami hanya padamu. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Oleh sebab itu turunlah kiranya kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Singkapkan segala rahasia kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memilih dan menetapkan hamba-Mu untuk berdiri di sini Tuhan. Lengkapi hamba dengan kuasa, dengan hikmat, pengetahuan dan penyertaan Tuhan. Biarlah apa yang terjadi di surga terjadi di tempat ini juga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang sudah hadir. Lawatan Tuhan biar terjadi pada pagi hari ini. Pemulihan sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami dibawa terus untuk semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya kami serahkan di dalam kuat kerja kuasa Roh Kudus. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap mendengarkan sabda Tuhan, katakan amin. Ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, melalui hambanya, Tuhan izinkan saya berdiri di tempat ini. Yang biasanya saya setiap minggu harus bolak-balik Denpasar, Melaya, karena di situ ada sekawanan umat Tuhan yang harus dibimbing. Sepeninggal dari almarhum ayah saya belum ada pengganti. Jadi untuk saat ini masyarakat sekitar masih belum terbuka dan mengharapkan dari generasi orang tua saya yang ini sampai mereka siap. Puji kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Persoalan saving culture itu begitu luar biasa. Kalau dulu budaya itu begitu diwariskan oleh orang tua, tetapi belakangan ini shaping culture itu banyak sekali dibentuk oleh sesuatu yang di luar kendali dari orang tua. Sementara ada gap yang begitu luar biasa antara orang tua dan anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak telah kehilangan banyak sekali kepercayaan diri, rasa aman, mereka insecure dalam hidup mereka. Karena memang itu sebuah keadaan yang dikondisikan bagi mereka. Banyak jargon-jargon yang dibuat memang untuk mengikis kepercayaan diri anak-anak. Ini dulu baru itu, yang ini kuno, yang ini baru update. Segala macam jargon dibuat memang untuk mengikis kepercayaan dari diri anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi tantangan tentang anak kita, mungkin cucu atau siapa saja dalam kehidupan Bapak dan Ibu, percayalah bahwa Yesus the Master Teacher telah lebih dahulu mengalami tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Ada murid yang harus dihadapi oleh Yesus adalah murid yang suka eksperimen. Guru, jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus tahu bahwa dia tidak memiliki kapasitas untuk berjalan di atas air. Tetapi dia berkata, jika engkau itu guru, utuslah aku. Suruhlah aku datang kepadamu, dan harus berjalan. Hari-hari ini mungkin kita sedang diperhadapkan pada anak-anak kita yang suka eksperimen. Kalau seandainya saya melanggar yang ini, kira-kira papa atau mama marah enggak? Kalau seandainya saya coba-coba yang ini, guru saya marah atau tidak? Anak-anak kita hari-hari ini juga sedang diperhadapkan. Orang tua juga sedang diperhadapkan pada kesulitan di mana anak-anak mengalami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga menghadapi murid, tipikal murid yang pura-pura. Ketika dia bertemu dengan wanita
di sumur Yakub, dia berkata, berilah aku air. Dia berkata, enggak mungkin aku memberi engkau air. Terus dia berkata, minumlah padaku, aku memiliki air kehidupan. Tapi dan Yesus berkata, Pak, panggillah suamimu. Dia berkata, aku enggak punya suami. Betul katamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus juga menghadapi murid yang penuh kepura-puraan. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini engkau sedang menghadapi siapapun yang penuh kepura-puraan. Atau mungkinkah kita sedang menghadapi anak-anak di mana anak-anak kita sedang direndahkan. Ketika perempuan kedapatan berbuat zina, orang Yahudi dan ahli Taurat pagi-pagi buta, mereka membawa wanita yang kedapatan berbuat zina. Guru, menurut hukum Taurat, hukum Yahudi, setiap mereka yang kedapatan berbuat zina harus dirajam dengan batu. Yesus menjawab, barang siapa dari antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari dengan batu. Mungkin tanpa kita sadari bahwa kita sedang menghadapi anak-anak yang sedang direndahkan. Di rumah mereka fine saja, senyumnya manis. Tetapi di media sosial dimanapun mereka mengalami tantangan, direndahkan oleh rekan-rekannya, oleh siapa saja. Tanpa kita sadari, pressure yang dibawa oleh anak kita akan membawa dalam hubungan kita orang tua dan anak. Ketika Bapak Ibu berkata bahwa kamu itu masih jauh lebih enak daripada Bapak. Bapak dulu kalau masih kecil seperti kamu harus ke ladang, harus ngerjakan ini, harus ngerjakan itu, banyak tekanan yang harus dijalankan, disiplin ketat dari orang tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini anak-anak kita sedang mengalami pressure yang jauh lebih berat dari apa yang kita. Kalau dulu mungkin kita menghadapi pressure secara fisik, tetapi hari-hari ini anak-anak kita dengan gadget yang ada di tangannya, dia bisa tahu siapa temannya, di mana posisinya, liburan kemana, lagi makan malam di mana dia tahu. Kalau seandainya anak kita memiliki kualitas layanan yang sama seperti yang mereka lihat pada teman-temannya, it's okay, tidak masalah. Tetapi ketika dia tidak seberuntung dari teman-temannya, dia berpikir, kenapa nasib saya tidak sebaik dia? Mereka bisa liburan ke Singapura, jalan-jalan 3 hari 3 malam, sementara saya masih tetap di Pantai Pendawa. Udah kali ke-10 kalinya saya di Pantai Pendawa. Pressure yang mereka hadapi jauh lebih berat hari-hari ini. Jadi jangan berpikir bahwa kondisi kita di masa lalu lebih berat dari anak-anak kita, sementara mereka tekanan psikologi begitu luar biasa yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk belajar tentang kingdom education. Saya percaya sepenuh hati bahwa firman Tuhan itu tidak hanya menuntun kita kepada kekekalan, tetapi saya percaya juga bahwa firman Tuhan itu adalah manual kehidupan. Sebagai manual kehidupan, Alkitab memang tidak pernah mencantumkan istilah pendidikan di dalamnya. Sebagai manual kehidupan, Alkitab memang tidak pernah mencantumkan kriteria-kriteria tertentu. Tetapi saya percaya bahwa di dalam firman Tuhan itu ada konsep, ada prinsip-prinsip pendidikan yang Allah tetapkan bagi kita. Miles Monroe berkata bahwa kalau Bapak Ibu membeli kipas angin ke toko elektronika, maka di dalam box dari kipas angin tersebut ada buku manualnya yang diberikan. Tujuan buku manual ini diberikan oleh produsen kepada konsumen adalah untuk diikuti standar-standarnya. Kalau Bapak Ibu membeli setrika dengan setrika kelas dunia nomor 1 di dunia, tetapi ketika malfunction, maka setrika itu tidak akan berfungsi. Sebaik apapun produk diciptakan, ketika salah digunakan maka tidak akan berfungsi. Bayangkan saja seandainya beli setrika yang harga 10 juta, lalu Bapak Ibu menyetrika di dalam air. Maka apa yang terjadi?
Tidak lama pemiliknya wassalam, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kesetrum dia. Itu malfunction. Begitu pendidikan yang kita lakukan di dalam hidup kita dan keluarga kita malfunction, maka ada resiko yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kemarin membaca sebuah buku. Salah satu pernyataan yang cukup menyentak pikiran saya adalah begini. Supranatural miracle itu bukan standar prosedur operasional surga. Dia berkata begitu. Ketika air laut merah terbelah, itu sebenarnya bukan standar prosedur operasional surga. Dan kalau diperhatikan dalam Alkitab kita, menurut buku yang saya baca, hanya sedikit mujizat spektakuler yang Allah kerjakan. Selebihnya bagian-bagian di dalam Alkitab itu berbicara tentang manual. Manual itu artinya apa? Tuntunan. Jika kamu begini maka akan begitu. Jika kamu begitu maka akan begini. Jika kamu ingin melihat anak-anakmu mengalami tumbuh kembang dengan baik, maka lihatlah manual itu. Jika engkau mau memulai start bisnis, lihat manualnya. Jika engkau ingin membangun hubungan satu dengan yang lain, lihat manualnya. Saya berpikir bisa jadi, karena memang saya percaya bahwa Alkitab kita adalah manual kehidupan. Mari kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki dengan rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3, di situ kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia seturut, segambar, sepeta, seteladan dengan dia. Lalu ketika kemudian Adam melahirkan Set pada usia 130 tahun, di situ dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Set itu serupa, segambar dengan Adam. Dengan kata lain bahwa Allah menciptakan Adam serupa, segambar dengan dia. Kemudian ketika Adam melahirkan, memperanakkan Set, Set ini serupa, segambar dengan Adam. Dengan kata lain bahwa Set ini serupa, segambar dengan, halo? Saya ulangi. Allah menciptakan Adam serupa, segambar dengan dirinya. Lalu Adam memperanakkan Set serupa, segambar dengan Adam. Dengan kata lain bahwa Set itu serupa, segambar dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa pewarisan nilai-nilai kerajaan itu tidak datang secara langsung dari surga. Tetapi pewarisan itu diberikan kepada Adam dan kemudian dilanjutkan kepada siapa? Kepada kita, kemudian kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita serupa, segambar dengan Allah. Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka sampai kepada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dengan kata lain firman Tuhan berkata bahwa kalau ada penyimpangan di masa muda dan masa tuanya, berarti ada sesuatu yang salah dalam pendidikan masa mudanya. Kalau hari ini kita sedang menghadapi satu tantangan hidup, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, maka saya percaya waktu pendidikan di masa mudanya tidak kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Orang muda menurut kitab Yeremia pasal 1 ayat 6 adalah orang yang satu, tidak cukup pengetahuan, tidak terampil, kemudian memiliki kemampuan untuk menimbang sesuatu itu masih belum bagus, tidak dewasa dalam berpikir, labil dalam prinsip. Itu orang muda. Jadi saya ketika berkata orang muda bukan dilihat dari umur, tetapi lihat pada kualitas Alkitab yang Allah sampaikan. Ketika hari ini usia kita 45 tahun, tetapi posisi kita seperti itu. Kurang makan asam garam, tidak stabil dalam prinsip, kemudian dan lain sebagainya, berarti kita muda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menetapkan bahwa pewarisan nilai-nilai kerajaan Allah, pewarisan karakter, nature Allah itu ada pada orang tua, maka ada baiknya kita bertanya seperti Manoah bertanya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 12. Di situ ketika Manoah istrinya bertemu dengan malaikat Tuhan dan istri Manoah mendapatkan pewahyuan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Ada baiknya kita sebagai orang tua, bagi kalangan muda yang saat ini sedang planning menuju jenjang pernikahan, sebelum memasuki jenjang pernikahan, ada baiknya bagi saudara-saudari untuk bertanya kepada Tuhan, seperti Manoah bertanya. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jadi jangan berpikir saya mau honeymoon terlebih dahulu, planningnya kemana dulu. Bertanyalah seperti Manoah, kalau seandainya suatu saat Allah memberikan kepada saya generasi yang Tuhan percayakan untuk dididik, untuk diajar dalam takut akan Tuhan, seperti apakah saya harus mendidiknya? Pertanyaan Manoah ini seharusnya menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Ketika hari ini saya bersama istri dan anak saya memiliki 3 orang anak. Bagaimana seharusnya saya mendidik anak tersebut? Maka bertanyalah seperti Manoah. Manoah bertanya kepada Tuhan, bagaimana aku harus mendidik anak ini? Tetapi yang menurut saya jawabannya agak sedikit aneh. Anehnya bagaimana? Manoah bertanya, bagaimana seharusnya jika yang kau katakan itu terjadi, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu? Yang Manoah tanyakan adalah bagaimana cara hidup anak itu? Seharusnya malaikat Tuhan kan menjawab, anak itu gitu, harusnya begini. Tetapi yang dijawab oleh malaikat Tuhan adalah perempuan itu. Yang ditanya anaknya, tetapi yang diberi saran siapa? Perempuan itu. Hendaklah jangan ia minum minuman yang memabukkan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pendidikan yang paling baik dalam keluarga adalah keteladanan. Kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kita belajar tentang kingdom education, maka kita harus bertanya, apa itu kingdom of God? Kingdom of God, the reign of God through Jesus Christ, in the lives of person as evidenced by God's activity in, through, and around them. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Yesus Kristus, tidak hanya dalam teori khotbah, tetapi dibuktikan oleh apa? Aktivitas. Jadi kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang teori, tidak berbicara tentang sesuatu yang jauh di sono gitu, Pak. Tetapi kingdom of God itu berbicara tentang apa yang Bapak Ibu tunjukkan, anak-anak tunjukkan, apa yang Bapak Ibu wariskan, itu berbicara tentang kingdom of God dengan catatan bahwa Jesus Christ lives in. Kemudian kingdom education itu berbicara tentang lifelong Bible based Christ center process of leading a child to Christ, building a child up in Christ and equipping a child to serve Christ. Pendidikan yang berbasis kerajaan Allah adalah sepanjang hayat, berdasarkan firman Tuhan, Kristus sebagai pusatnya dalam menuntun anak-anak, membangun anak-anak di dalam Kristus, dan memperlengkapi mereka semua untuk melayani Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat lifelong. Yang pertama kita akan lihat lifelong. Ketika Tuhan izinkan saya bertemu dengan seorang CEO perusahaan besar di Indonesia. Kemudian dalam acara talk show saya bertanya kepada CEO ini, Pak, ya kurang lebih usianya seperti saya hari ini. Dia masih muda tetapi dia sudah menduduki satu jabatan prestisius. Saya bertanya, di perusahaan Bapak, penerimaan passing grade untuk penerimaan pegawai, apa yang menjadi pertimbangan utamanya? CEO muda ini berkata bahwa kalau di perusahaan kami ingin merekrut karyawan dan terampil untuk merakit mobil, kami hanya butuh 1-3 bulan saja untuk dia skillful. 3 bulan Bapak Ibu. Saya ngelihat itu di perusahaan itu, bagaimana mobil itu dirakit, bagaimana pelek mobil yang dari besi lempengan begitu itu masuk kepotong udah langsung keluar, udah langsung jadi pelek. Bodi mobil itu lempengan-lempengan itu cuma dipres saja, set gitu, keluar udah jadi semua. Sepeda motor saya masuk dalam perakitannya hanya 40 detik. Sepeda motor yang saya naiki setiap hari itu hanya 40 detik. Dari proses berjalannya dari ujung sampai ke ujung itu ada ratusan orang yang berjajar Bapak Ibu. Itu satu kali jalan itu hanya 40 detik saja jadi sepeda motor, langsung sudah masuk quality control. Percaya tidak percaya, saya sudah melihat. Nah, di perusahaan itu dia berkata bahwa passing grade 70% penerimaan karyawan adalah karakter. Kenapa? Kalau saya ingin pegawai saya pinter, saya kasih dia laptop terbaru, tercanggih, kemudian bandwidth yang paling oke, suruh belajar 6 bulan, baca tentang apa yang saya mau, pasti pinter. Kalau untuk merakit mobil, merakit sepeda motor, perlu waktu 3 bulan sampai 6 bulan saja, pasti pinter. Tetapi dia berkata, ketika karakter itu lifelong, sepanjang hayat, pembentukan karakter akan terjadi di sepanjang hayat. Jangan berpikir bahwa ketika iman kita kuat, lalu karakter kita kuat, ada tantangan dan cobaan yang sedang kita hadapi. Ada persoalan-persoalan dalam hidup yang bisa menggoyahkan kita. Maka Kingdom Education mengajarkan kita lifelong, belajarlah. Jangan merasa puas diri. Kemudian yang berikutnya, di situ dikatakan bahwa Bible based. Mari kita lihat pada next slide. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pendidikan Kristen seharusnya seperti pada gambar di depan. Sekolah-sekolah Kristen hari-hari ini sedang terjebak. Yang ada hari ini adalah integrasi Alkitab ke dalam pembelajaran. Saya secara pribadi sebagai pendidik Kristen tidak setuju dengan hal tersebut. Kenapa? Disadari atau tidak, pola pendidikan kita hari ini sedang dipengaruhi oleh postmodernisme, di mana segala sesuatunya abu-abu, kebenaran menjadi abu-abu, segala sesuatu relatif. Teori tentang relativisme dalam kehidupan itu dipengaruhi oleh postmodernisme. Kebenaranmu adalah kebenaranmu, bukan kebenaranku. Jadi kalau engkau memandang itu benar, belum tentu benar menurut saya. Lalu ketika kemudian ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu berdasarkan itu, dan pembelajaran dikembangkan berdasarkan itu, maka kebenaran 1 juta orang akan berbeda-beda setiap orang. Jadi kamu nggak bisa menilai saya, menjudge saya dengan kebenaranmu, karena kebenaranmu adalah kebenaranmu, kebenaranku adalah kebenaranku. Itu yang berkembang hari-hari ini di postmodernisme. Disadari atau tidak disadari, itu pasti sudah masuk di gereja, di keluarga, di komunitas, dimanapun. Maka ketika integrasi Alkitab ke dalam pembelajaran di dalam kelas, saya kurang sepakat. Kenapa?
tidak mungkin sesuatu yang berubah-ubah harus mengukur yang absolut. Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya maksudkan? Di dalam Alkitab ada dua hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang bersifat final. Allah sendiri itu bersifat final dan firman-Nya bersifat final. Artinya absolut, tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya. Nah, ketika firman Allah ini adalah sesuatu yang absolut, mutlak, tetapi kemudian diukur oleh sesuatu yang berubah-ubah, cara pandang manusia yang berubah-ubah, pola pikir manusia yang berubah-ubah. Alkitab ini kemudian ada gerakan untuk mengamandemennya karena dianggap Alkitab itu tidak relevan. Jadi bukan undang-undang dasar yang saja yang diamandemenkan, tapi Alkitab diamandemenkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah dipengaruhi bahwa yang absolut ini diukur oleh sesuatu yang tidak absolut. Maka sekolah Kristen harus kembali kepada, Bapak Ibu bisa diperhatikan di depan. Firman Allah itu adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan ini dipelajari, direnungkan setiap hari, direnungkan terus, maka firman Allah itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Ngobrol apapun cara pandangnya firman Tuhan. Mulai bisnis, mulai membangun hubungan dengan siapapun, cara pandangnya adalah firman Tuhan. Ketika itu dilakukan secara ulang-ulang, maka akan menjadi filosofi kehidupan. Artinya nilai-nilai yang sangat dicintai, nilai-nilai yang sangat dikagumi. Jadi ketika firman Tuhan itu mempengaruhi cara pandang kita, firman Tuhan itu akan menjadi value dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan itu menjadi filosofi kehidupan kita, maka segala keputusan yang kita buat di keluarga, di komunitas, di perusahaan, dimanapun, maka akan dipengaruhi oleh firman Allah. Ketika keputusan dan tindakan kita ini dilakukan secara berulang-ulang, maka skill kita dan perilaku kita akan terasa sesuai dengan firman Tuhan. Ketika skill dan perilaku berulang-ulang dilakukan, maka akan menjadi karakter. Sekolah Kristen salah hari-hari ini. Dia fokus pada karakter tetapi tidak fokus pada firman Tuhan. Kalau dilihat dari urutan ini, karakter itu adalah efek dari firman Tuhan yang ditanamkan. Karakter itu bukan tujuan. Setuju? Amin. Karakter itu bukan tujuan tetapi efek dari firman Tuhan yang direnungkan siang malam menjadi worldview, menjadi filosofi, menjadi skill kita dan karakter kita. Ada banyak keluarga yang struggle kepada anak-anaknya. Karakter anak saya kok gak berubah-berubah. Karakter saya udah dikasih disiplin ketat, udah dikasih konsekuensi yang luar biasa, tapi tetap aja berarti dalam prakteknya ada yang salah. Kita fokus pada mendisiplinkan tetapi tidak fokus pada firman Tuhan. Yang terjadi adalah hari-hari ini seperti ini. Kenapa saya beri tanda merah? Karena ini adalah sebuah kekeliruan. Ketika kita mulai dari karakter, skill akan menentukan skill, menentukan keputusan, menentukan filosofi, worldview dan firman Allah. Saya kasih gambaran begini. Ketika di rumah, dia melihat papanya itu kurang cakap dalam mengontrol emosi. Mamanya keras kepala. Jadi kalau mau diskusi untuk memutuskan sesuatu, mereka harus berantem dulu. Kuat-kuatan otot, kuat-kuatan ngomong, kuat-kuat bentak-bentakan. Dia lihat karakter papa mamanya.
Kemudian ketika di sekolah, teman-temannya mulai, ketika mau menyelesaikan masalah, berantem dulu. Anak terus tumbuh, menjadi dewasa. Dia lihat, kalau mau memecahkan masalah harus berantem. Maka karakter ini akan terasa menjadi apa? Skill dan perilaku. Oh, kalau besok-besok saya ketemu masalah di kantor, dimanapun, di lingkungan masyarakat, maka untuk menyelesaikannya harus berantem. Keputusan dan tindakan atau pengalaman akan menentukan. Kemudian berantem itu menjadi filosofi bagi dirinya, bahwa kalau menyelesaikan masalah harus berantem. Cara pandangnya juga begitu. Ketika firman Allah berkata bahwa kalau ada musuhmu yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu, maka dia akan berkata, itu sebuah kebohongan. Jadi kalau kita mulai hari ini dengan karakter adalah sesuatu yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, orang dia berkata enggak kok. Di sekeliling saya kalau menyelesaikan masalah berantem, ngotot dulu, lempar sepatu, lempar sandal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Kalau tadi kita bicara tentang Bible based, mari kita lihat tentang Christ centernya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 2. Menarik sekali, ketika Yesus sedang mengajar, ada anak kecil yang boleh dibilang berkeliaran di situ. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Kalau kita mau belajar kingdom education, maka kita harus belajar seperti Yesus. Menempatkan anak di tengah-tengah itu berarti menempatkan mereka di pusat perhatian. Kalau kita ingin anak-anak kita karakternya bagus, tetapi kita abai dalam segala aktivitas anak kita acuh tak acuh dengan anak-anak, itu berarti bahwa anak-anak kita sedang tidak berada dalam pusat perhatian kita. Mungkin apa yang menjadi pusat perhatian kita bisa jadi gadgetnya kita, bisa jadi bisnis kita, bisa jadi dengan teman-teman kita, itu yang menjadi prioritas bagi kita. Sementara anak-anak adalah pusat perhatian ketika Yesus mengajar. Maka kalau kita belajar kingdom education, seharusnya anak itulah yang menjadi pusat bagi kita. Investasi terbesar dalam hidup ini bisa berbeda-beda setiap orang. Ada yang menganggap bisnisnya adalah investasi terbesar. Ada yang menganggap hartanya adalah investasi terbesar. Ada yang menganggap karirnya adalah investasi terbesar. Tapi saya mau beritahu pada pagi hari ini, investasi terbesar dalam hidup saya adalah anak-anak saya. Jika saya salah mendidik anak saya, ketika satu saat besar dia memiliki keterampilan yang luar biasa, maka bisa jadi seperti Hitler karena salah mendidik. Tapi ketika saya mendidik dia dengan benar, bisa jadi dia akan menjadi seorang Bunda Teresa yang bisa mempengaruhi dunia dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah kepada Kristus, Christ center proses. Apa yang Yesus lakukan seharusnya itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan kita lakukan. Dan kita mempercayai bahwa firman Allah itu adalah manual dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang." Menurut hukum Yahudi, orang yang kedapatan berbuat zina itu harus dirajam dengan batu. Dan Yesus berkata bahwa barang siapa dari antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari dengan batu. Saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, di situ sedang berdiri seorang pribadi yang menurut hukum Yahudi dan menurut perkataan Yesus yang berhak untuk melempari perempuan itu, yaitu Yesus sendiri. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa.
Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kemudian satu persatu meninggalkan. Dan ketika mereka meninggalkan, Yesus bertanya, di manakah mereka? Dia berkata, sudah pergi Tuhan. Lalu perkataan Yesus yang menarik adalah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa. Christ center proses dalam mendisiplinkan anak bukan hukuman fisik. Ada banyak orang tua yang bahagia ketika anaknya menderita dihukum fisik. Katanya ini efek jerah. Look, Alkitab kita. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa bukan hukuman fisik. Pendisiplinan yang terpenting dalam hidup kita berbicara tentang perubahan perilaku. Kalau anak kita sudah bertobat sebelum dihukum, kenapa harus dipukuli lagi? Bukankah Yesus memberikan teladan bahwa aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa? Dengan demikian pendisiplinan dalam perspektif kerajaan Allah dalam Kristen bukan hukuman fisik, tetapi perubahan perilaku. Ada seorang eksekutif muda yang punya anak umur 5 tahun. Ketika pulang dari kantor, anaknya ini terbiasa. Ketika papanya turun dari mobil, dia buka pintu rumahnya, papanya diambilkan air putih, diberi minum dulu. Diambilkan begitu. Satu kali waktu papanya sangat kelelahan. Pulang dari kantor. Anaknya itu kemudian memberi air karena tergesa-gesa, gelas yang ada di tangannya pecah, jatuh karena terjatuh. Papa ini kemudian memukuli anaknya. Bapak Ibu tahu apa yang kemudian terjadi? Setelah itu sang anak tidak pernah lagi mengambilkan air untuk ayahnya. Bagi saya sebagai seorang pendidik itu sebuah kegagalan. Seharusnya ketika ada masalah itu bicaranya waktu untuk mendidik. Amin Bapak Ibu. Ketika ada masalah itu waktunya untuk mendidik, bukan melampiaskan emosi. Kenapa di Jepang saat tsunami 2011 begitu luar biasa terjadi, korbannya hanya sedikit? Kenapa di Indonesia waktu tsunami 2004 ya? Atau 2006? 2004. Ada ratusan ribu orang yang meninggal. Karena Jepang selalu menggunakan masalah untuk mengajar. Sementara di Indonesia ada masalah, bawa kaleng di pinggir jalan. Donasi. Harusnya momentum terbaik dalam hidup ketika mendidik adalah pada saat ada masalah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya sebagai eksekutif muda yang punya wawasan yang luar biasa, harusnya dia berkata begini, nak, ayo kita bersihkan yuk sama-sama yuk, biar tidak kelihatan seperti sesuatu tidak pernah terjadi yuk gitu. Kita bersihkan yuk, ambil lapel yuk sama-sama dengan papa. Kan jauh lebih baik daripada memukuli. Dengan memukuli, dia tidak pernah lagi melihat karakter benih baik itu dalam diri anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Firman Tuhan mengajar kepada kita, proses pendisiplinan dalam Kristen bukan untuk mempermalukan. Alkitab berkata dengan jelas, tegurlah dia 4 mata. Jadi proses pelaksanaan pendisiplinan dalam keluarga Kristen bukan untuk mempermalukan. Posting di media, pasang status. Semua berlomba-lomba posting, pasang status. Ketika ada masalah, ketika sesuatu terjadi. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, tujuan pendisiplinan Kristen dalam prosesnya tidak boleh mempermalukan, tetapi yang terpenting adalah perubahan perilaku. Selanjutnya, mari kita lihat. Christ center in process. Mari kita lihat. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu bandingkan dengan di Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah. Di sini kalau kita cermati dari aspek bahasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendapati bahwa cara bahasa, gaya bahasa Yesus ketika dia menghadapi Filipus dan ketika dia menghadapi Petrus itu berbeda sekali. Kenapa? Karena menurut buku-buku yang saya baca, Petrus ini adalah salah satu the smartest, murid yang paling pinter. Sementara Filipus ini adalah slow learner. Yesus ketika mengajar tidak menyamaratakan kesemuanya. Ketika dia berhadapan dengan Petrus, dia direct, menurut kamu siapa aku ini? Tetapi lihat, perhatikan, ketika dia berhadapan dengan Filipus, dia telah sekian lama kamu ini bersama-sama dengan aku, tapi kamu gak ngerti siapa aku. Dengan kata lain bahwa meskipun anak kita, anak saya 3, satu pabrik, satu rumah, beda semua karakternya. Kalau ngomong sama kakaknya harus berbeda ngomong sama adiknya. Gaya bahasa meskipun maksudnya sama. Yesus sangat memperhatikan ini. Jangan kemudian kamu itu memang gak seperti kakakmu. Kamu ini nak, kapan bisa jadi kebanggaan Bapak? Yesus enggak begitu. Yesus memasukkan pikirannya kepada audiensnya dia. Jadi audiensnya ini dia tarik dulu ke dalam dirinya. Dia tidak paksakan pikirannya Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi dia tarik dulu, dia pahami, baru kemudian dia. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita ingin mengajar anak-anak kita, jangan paksa kemampuan logika berpikir anak-anak kita dengan kemampuan logika kita sebagai orang dewasa. Tarik dulu pikiran anak kepada pikiran kita. Pada usia perkembangannya dia seperti ini, apakah dia sudah mampu mencerna atau tidak? Kemudian yang selanjutnya, masih ada waktu 4 menit. Build in Christ. Lukas 2 ayat 52 berkata bahwa and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Dengan kata lain bahwa Yesus sebagai satu pribadi yang sempurna bertumbuh dalam 4 hal. Yang pertama berbicara tentang wisdom, yang kedua stature, yang ketiga favor with God and man. Kalau kita perhatikan kurikulum kita hari ini, ada kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Ini perhatikan apa yang Yesus tunjukkan. Wisdom berbicara tentang pengetahuan, stature bicara tentang keterampilan fisik. Kemudian favor with God, ini spiritual, man itu sosial. Jadi kurikulum 2013 kita adalah kurikulum berbasiskan firman Tuhan seperti Kristus. Targetnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin membangun anak-anak kita tumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, jangan hanya concern pada pengetahuannya. Setiap hari kalau orang Jawanya bilang anak kita dibedain, ditanyain, didrilling dan lain sebagainya. Enggak. Harusnya dalam semua aspek kehidupannya dilatih, diajarkan. Yang terakhir, equip to serve Christ. Efesus pasal 4 ayat 12 dan 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsep pendidikan Kristen adalah membangun anak-anak untuk melayani Kristus dan sesama. Nah, konsep sukses dalam pendidikan Kristen tidak sama dengan yang di sana. Tetapi kebanyakan orang Kristen menerapkan another stream. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang memandang bahwa saya akan disebut sukses ketika saya seperti orang memanjat pohon pinang. Saya akan mengambil bagian hadiah paling atas dengan cara menginjak yang di bawahnya. Jadi sukses dipandang bahwa ketika saya berhasil mengalahkan orang lain. Tetapi konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan dari ayat tersebut tadi adalah saya akan disebut sukses ketika saya melayani dan menolong orang lain menjadi sukses. Amin Bapak Ibu. Jadi saya akan disebut orang yang sukses ketika saya sendiri sukses dan saya menolong orang lain dan melayani orang lain untuk mereka tumbuh sukses. Kalau hari ini
kita sedang keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Mari belajar kepada firman Tuhan. Yesus berkata, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Firman Tuhan adalah guidance bagi kita selama kita hidup. Apapun persoalan yang engkau hadapi, kesulitan apa yang engkau hadapi, kita berhadapan dengan orang, anak atau siapapun, balik kembali kepada firman Tuhan, karena di situ ada tuntunan bagi kita. Kegagalan memahami firman Tuhan adalah kegagalan kita untuk melakukannya kemudian. Kiranya renungan kali ini akan memberkati kita semua. Kita berdoa.